Shalom anak muda. Sungguh hari yang luar biasa kalau saat ini kita boleh mengikuti ibadah Paskah bersama-sama Disciple of God di GKMI Sola Gracia. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan mari saat ini saya ajak untuk secara pribadi teman-teman, untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Kita akan mengejar akan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Kami boleh terus mendekat akan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Inilah setiap rindu kami Tuhan, untuk kami selalu dekat akan kasih-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu,
kepadamu Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan akan setiap kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan akan setiap pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau boleh melayakkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini kami boleh beribadah Paskah bersama-sama Tuhan. Kami boleh memperingati akan Tuhan kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan saat ini dimanapun kami berada, Engkau tilik setiap hati kami Tuhan, Engkau tolong setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah online Tuhan pada hari ini, hidup kami boleh dipulihkan Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan terus memperbarui akan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah bersyukur Bapa dan berdoa. Haleluya Bapa, amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau rela mati di kayu salib buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, buat karya-Mu yang begitu nyata Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu
Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Engkaulah harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal Tuhan rencana-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pengharapanku Tuhan, gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Karya-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Tiada karya yang terindah, karya yang terbaik selain Kau saja Tuhan. Kau yang memampukan kami untuk kami boleh menerima sebuah kehidupan yang kekal. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami boleh melihat karya Tuhan yang hingga finish, selesai, untuk menghapus segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami, bahkan dalam setiap apapun yang menjadi kesalahan kami, telah Kau bayar lunas di dalam kehidupan kami, sehingga boleh status kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbeda di dalam Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami untuk kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu itu boleh menguatkan di dalam kehidupan kami untuk menjadi seorang pemenang dan bukan pecundang. Seperti layaknya kami boleh mengikuti kehidupan Kristus yang terus menjadi seorang pemenang, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan kebinasaan, dan membawa sebuah kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami, Kau buka hati kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersama-sama merayakan satu hari atau momentum yang luar biasa tentunya. Dan momentum ini menjadi sebuah kemenangan atas kita, yaitu tentang bagaimana karya penyelamatan Kristus memberkati di dalam setiap kehidupan kita, dan di mana
keselamatan yang Tuhan tawarkan ini diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Maka daripada itu bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu sangat luar biasa akan kasih dan kemurahannya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 34 sampai dengan yang ke-37. Roma 8 ayat 34 sampai dengan yang ke-37 berkata demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kemenangan yang boleh nyata di dalam setiap kehidupan kita ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana karya keselamatan yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita itu diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Maka daripada itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu tema buat kita pada hari ini adalah menjadi pemenang dalam kehidupan. Kristus sudah menjadi seorang pemenang di dalam apa yang menjadi sebuah kehidupannya. Dia menunjukkan bagaimana di dalam setiap kehidupan dia boleh memberikan sebuah kemenangan atas maut. Kemenangan yang hakiki. Kemenangan di mana sesuatu persoalan yang dihadapi oleh manusia, sebuah ketakutan akan maut, Tuhan boleh kalahkan. Dan itu adalah sebuah kemenangan yang sejati yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dunia ini ada 3 tipe orang yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama adalah seorang pemenang yang muncul bagaimana hidupnya boleh menemukan, menjadikan dirinya seperti seorang pemenang. Yang kedua adalah seorang pecundang, yang notabene orang dalam kehidupan mereka hanya menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, bahkan menjadi orang yang kalah di dalam kehidupan mereka. Bahkan yang ketiga adalah orang yang sedang belajar bagaimana caranya menjadi seorang pemenang. 3 tipe orang ini ada di dalam dunia ini. Tapi saya merindukan di dalam kehidupan saudara, semoga saudara adalah tipe yang pertama, atau paling tidak tipe yang ketiga, yaitu belajar bagaimana cara untuk menjadi seorang pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia mengajarkan kepada kita bagaimana sebuah kehidupan ada yang kalah, ada yang menang, ada yang boleh melakukan sesuatu dengan sebuah eksistensi diri untuk mendapatkan kemenangan. Tapi sisi yang lain, banyak orang boleh mengalami sebuah kekalahan. Akan tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, titik awal kita menuju kemenangan bukanlah kekalahan. Sekali lagi ingin saya nyatakan, titik awal kita menuju kemenangan bukanlah kekalahan. Tetapi kemenangan yang kita peroleh itu adalah ada dasarnya. Dasarnya siapa? Yesus Kristus. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Maka daripada itu firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berkata kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemenangan yang kita peroleh bukan berasal dari diri kita, tapi melainkan daripada Kristus yang memberikan kemenangan yang sejati di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, inilah yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan pernah kita mengira bahwa semua kemenangan adalah milik kita. No.
Tapi kemenangan yang sejati berasal hanya daripada Yesus Kristus. Maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperingati sebuah momentum yang luar biasa, di mana karya penyelamatan melalui salib itulah yang menjadi sebuah kemenangan yang sejati di dalam setiap kehidupan kita yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tentunya di dalam kehidupan kita dianugerahkan sebuah pengampunan yang begitu luar biasa. Walaupun dosamu merah, tapi Tuhan akan mengubah menjadi putih. Ini yang menjadi sebuah hal yang luar biasa. Dan yang sanggup melakukan itu adalah Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa berangkat dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dalam iman, dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya kemenangan yang Tuhan nyatakan melalui karya salib yang begitu luar biasa. Maka daripada itu, Paulus juga menegaskan kepada kita, tetapi syukur bagi Allah dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan ini kami menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Allah telah menunjukkan kemenangan yang sejati di dalam kehidupan kita. Allah telah menunjukkan seorang pribadi yang mengalami kemenangan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sekalipun tidak, saudaraku. Tidak ada. Namun satu hal yang harus kita pahami, kita diciptakan menjadi seorang pemenang, bukan pecundang. Dan kata Yunani dalam pemenang adalah nikon, yang berarti seorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus Kristus telah mengalami kelahiran kembali untuk tetap tinggal di dalam kemenangan atas dosa dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pemenang adalah orang-orang Kristen yang menolak untuk tidak mau berkompromi terhadap apa yang menjadi keinginan-keinginan dunia. Sudah memisahkan dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan dunia. Dan ini adalah sebuah kemenangan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana kita meresponi dengan baik sebuah karya kasih daripada Kristus yang boleh mengubah kita. Untuk kita dilahirkan kembali menjadi pribadi yang baru, yang diubah oleh Tuhan. Baik dalam status kita, baik dalam kehidupan kita, menjadi seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam anugerahnya. Maka daripada itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjadi orang Kristen yang berkemenangan? Yang pertama adalah mengetahui rahasia kemenangan kita. Rahasia kemenangan kita adalah kematian Kristus di kayu salib.
Dan kematian Kristus itulah yang mendamaikan kita, yang menebus kita, yang menggantikan kita, yang membenarkan kita, dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa setan. Mau tidak berkuasa lagi di dalam setiap kehidupan kita, maka kita sebagaimana orang-orang yang diciptakannya harus sungguh-sungguh bisa mengetahui bagaimana rahasia kemenangan kita, yaitu bagaimana Kristus mengalahkan dosa, Kristus mengalahkan maut di atas kayu salib, yang mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan. Masihkah kita tidak mengerti akan rahasia kemenangan kita? Jangan pernah kita bertitik tolak kepada apa yang menjadi sebuah hasrat diri kita. Seolah-olah semuanya itu karena kita. No. Semua hanya karena Tuhan. Maka daripada itu saudaraku, marilah kita ketahui dengan sungguh-sungguh rahasia kemenangan kita. Dan inilah sebuah momentum untuk kita boleh mengingat bagaimana Kristus rela menderita buat saya dan saudara untuk menerima anugerah pengampunan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sekalipun apapun yang menjadi sebuah dasar yang kita tidak berpijak kepada sebuah kesulitan, sekalipun kita tidak bisa untuk berbuat sesuatu untuk kita boleh menerima kemenangan, seolah-olah himpitan di dalam kehidupan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Ingatlah kita punya Tuhan yang sanggup untuk kita andalkan, yang sanggup untuk mengubah kemenangan demi kemenangan, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah momentum kemenangan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap orang yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, dan yang putus asa Tuhan akan sediakan pengharapan kepada saudara. Di tahun-tahun ini atau di bulan-bulan ini kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi. Bahkan pemerintah memberikan sebuah penegasan untuk perpanjang bagaimana situasi dunia yang tidak menentu. Tapi ingatlah kita punya Tuhan yang terus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, dijauhkan dari segala virus, dari segala bakteri yang ada di dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi seorang pemenang dan bukan pecundang. Ketahuilah akan kemenangan itu. Mengertilah akan kemenangan itu. Janganlah kita boleh berkutat kepada apa yang menjadi sebuah pemikiran kita, sehingga kita membatasi akan kuasa Tuhan. Tapi ingatlah kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas akan segala ruang dan waktu. Dia mampu untuk mengadakan sebuah mujizat demi mujizat akan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, untuk bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan adalah mengetahui posisi kita di dalam Kristus. Kalau yang pertama tadi mengetahui rahasia kemenangan itu ada di dalam siapa? Tentunya ada di dalam Kristus. Yang kedua adalah berorientasi untuk bagaimana kita mengerti, mengetahui posisi kita di dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 37 berkata, bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Apabila kita ingin menang, kita harus memulainya dari kemenangan. Kebimbangan, kekalahan, keputusasaan bukanlah modal yang dapat digunakan untuk meraih kemenangan. Saya mau berkata kepada saudara,
apapun yang terjadi dalam hidupmu, posisikan hidupmu menjadi seorang pemenang. Karena di saat kita memposisikan hidup kita menjadi seorang pemenang, maka disitulah kita akan terus punya sebuah passion, gairah untuk kita bisa melihat sesuatu visi yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Yang seolah-olah tidak ada sebuah jalan keluar. Kebimbangan menggerogoti dalam kehidupan kita. Akan tetapi di saat kita boleh memposisikan hidup kita menjadi seorang pemenang, disitulah Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita, menjadikan kita seorang pemenang dan bukan pecundang, menjadi orang yang sungguh hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Itulah yang menjadi kemenangan sejati di dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini masihkah engkau memposisikan diri saudara menjadi orang yang tidak punya pengharapan? Masihkah engkau memposisikan hidupmu menjadi orang-orang yang penuh dengan kebimbangan? Entah itu ada jalan keluar atau tidak. Ada sebuah kesulitan dan tantangan, apakah itu dapat terselesaikan atau tidak? Saya merindukan posisi itu, yaitu posisi kemenangan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita sudah diberikan karya penyelamatan yang luar biasa. Untuk Tuhan rela mati di kayu salib. Untuk menjadikan dirinya seorang pemenang yang mengalahkan maut. Mengalahkan kebinasaan. Yang membawa sebuah kehidupan yang kekal. Dari sebuah apa yang menjadi masalah dunia, yaitu dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat kita memposisikan hidup kita di dalam Kristus, maka hidup kita bukan menghidupi keinginan dunia, tapi keinginan roh yang boleh hidup di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita akan lebih indah untuk kita mentaati akan firman-Nya. Untuk mentaati akan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan disitulah kita akan menjadi orang dan pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ciptakan engkau lebih dari pemenang. Jangan engkau pernah berputus asa dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau saat ini merindukan dan membutuhkan sesuatu keajaiban dalam hidupmu, berdoalah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan memposisikan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Dan ketahui rahasia kemenangan hanya ada di dalam Kristus saja. Amin. Tuhan beserta kita. Mari saya rindukan untuk kita bersama mengangkat tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan hidup kita kepadanya, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Apapun permasalahanmu, apapun tantanganmu, apapun kebimbanganmu, apapun segala sesuatu yang boleh menimpamu. Tapi hari ini saya mau ajak kepada saudara, untuk saudara mengangkat tangan dan berdoa bersama-sama dengan saya. Walaupun saudara saat ini di rumah, yakinlah Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Kau mengerti untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang menjadi kelemahan mereka hari ini Tuhan, pertolongan-Mu sungguh ajaib dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan sebuah pekerjaan Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan. Dan apapun yang menjadi sebuah masa depan di dalam kehidupan mereka,
Kami yakin dan percaya dan kami taruh di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, akan merendah, akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu untuk hari-hari ini. Pimpin mereka untuk terus memegang rahasia kemenangan di dalam bersama Tuhan. Dan bahkan posisi di dalam kehidupan mereka terus memposisikan hidup sebagai seorang pemenang dan bukan pecundang. Maka apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan beserta kita. Amin. Selamat Paskah. Nikmati karyanya, Tuhan beserta kita. Amin. Sungguh luar biasa, dan saat ini kita boleh bersama-sama mengagungkan nama Tuhan Allah kita yang sungguh besar, Allah kita yang sungguh ajaib. Besar-besarlah nama-Mu Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, besarlah nama-Mu Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, mulialah nama-Mu, mulialah namanya. Dia layak disembah, sebab besar dan ajaiblah ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah namanya. Dia layak disembah, sebab besar dan ajaiblah ya Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, seluruh semesta ajaib, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, seluruh semesta ajaib, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan. Biar semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak diagungkan, Kau Allah yang layak ditinggikan.
Dan sebagaimana Allah yang ditinggikan akan terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami, menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang, kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Ajar hidup kami boleh hidup dalam kekudusan, kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga boleh hidup kami akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan boleh bersama-sama menerimakan berkat Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, kami boleh mengarahkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu bahwasanya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan berikan kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita untuk memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaannya untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat Paskah teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dalam Tuhan. Audio Jungle. Audio Jungle.